Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas apa itu budaya organisasi. Budaya organisasi adalah suatu sistem makna atau persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota di dalam sebuah organisasi yang dapat membedakan satu organisasi dengan organisasi yang lain. Lalu, terdapat 7 hakikat budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan pengambilan risiko, memperhatikan hal-hal rinci, orientasi kepada hasil, orientasi kepada orang-orang di dalam organisasi, orientasi tim, keagresifan dan kompetitif, serta stabilitas. Inti dari 7 poin hakikat budaya organisasi adalah tentang sejauh mana organisasi dapat melakukan pemikiran inovatif, memperhatikan hal-hal rinci, berfokus kepada hasil, serta keterlibatan individu di dalam sebuah organisasi. Lalu, bagaimana dengan budaya organisasi di dalam Islam? Yang pertama adalah bekerja dengan ilmu dan pemahaman, bekerja dengan disiplin, bekerja dengan perencanaan, bekerja dengan target yang jelas, bekerja di awal pagi, bekerja dengan teliti, serta bekerja dengan metodologi dan teknologi secara efektif dan efisien. Nah, gitu guys. Jadi sudah tahu kan makna dari budaya organisasi? Lalu, bagaimana implementasinya pada organisasi atau perusahaan yang ada? Untuk mencari tahu lebih lanjut, yuk kita simak budaya organisasi pada 3 perusahaan terkenal berikut ini. Check it out. Yang pertama, perusahaan Gojek. Siapa sih di antara kalian yang belum tahu Gojek? Tentunya sudah pada tahu kan? Yap, Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani jasa angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Pak Nadiem Makarim. Saat ini, Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Perusahaan yang akrab dengan kita ini memiliki 3 pilar utama, kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. 3 pilar inilah yang menjadi guideline prinsipal Gojek. Yuk, mari kita simak. Yang pertama, speed atau kecepatan. Artinya, jika melakukan sesuatu harus dilakukan dengan cepat. Gojek berkata, kami tidak ingin sempurna, tapi kami ingin cepat. Sebab tidak ada produk yang sempurna, tidak ada jasa yang sempurna. Kalau menunggu perfect, baru launching mungkin sampai kiamat baru launching. Karena itulah, salah satu pilarnya ialah speed, bukan perfect. Kedua, inovasi adalah jawaban dari status quo. Daripada bertanya mengapa, lebih baik berkata mengapa tidak. Daripada ngomong tidak bisa, lebih baik bisa. Jadi, day to day harus berpikir how we can do differently yang lebih baik. Ya, kalau nggak dengan inovasi. 3. Dampak sosial. Gojek mencoba memberdayakan dan memberikan penghidupan yang lebih baik bagi masyarakat piramida bawah. Pada saat bersamaan, Gojek juga memberikan layanan jasa yang baik untuk masyarakat luas atau konsumen Gojek. Dalam merekrut pengendaraan Gojek, misalnya Gojek tidak mencari yang sudah memiliki pengalaman. Jadi selain mengejar keuntungan, Gojek juga mau menciptakan dampak sosial. Di samping itu, Gojek memiliki 3 pilar dasar, yaitu inspiring, to be selfless, and data driven. Yang kedua, perusahaan Unilever. Unilever Indonesia didirikan pada tanggal 5 Desember 1933. Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan fast-moving consumer goods terkemuka di Indonesia. Kami telah menemani masyarakat Indonesia melalui produk dari berbagai kategori, seperti Pepsodent, Lux, Sunsilk, Rexona, Vaseline, Rinso, Moto, Royco, Bango, dan masih banyak lagi. Wah, banyak ya produknya guys. Tentunya, kalian pernah menggunakan budaya organisasi sebagai berikut. Check it out. Yang pertama, memiliki hierarki organisasi yang jelas dan tanggung jawab masing-masing tugas dipegang oleh tenaga ahli dan pakar di berbagai daerah. Yang kedua, suasana kantor terkesan antik dan anggun, serius dan seragam yang rapi, serta suasana hening dengan irama yang klasik. Yang ketiga, para manajer bekerja dengan tekun. Budaya memperbaiki diri untuk meningkatkan kompetensi menjadikan budaya organisasi Unilever menjadi kuat. Yang keempat,
Ruang rapat tersusun formal, rapi, bersih, dan anggun. Penciptaan suasana kerja akan mendorong kinerja karyawan yang lebih baik. Yang kelima, suasana rapat jarang terjadi konfrontasi langsung, namun digunakan sebagai sarana pemberitahuan keputusan perusahaan dan informasi-informasi. Yang keenam, budaya menciptakan produk yang bermutu atau berkualitas adalah hal yang utama agar suatu organisasi dapat bersaing dan unggul dalam persaingan global. Yang ketujuh, budaya hidup sehat dengan fasilitas kesejahteraan karyawan. Di antaranya adalah ruang penitipan bayi dan sarana olahraga. Wah, jika dilihat dari beberapa pernyataan tadi, kita dapat berpendapat bahwa budaya organisasi PT Unilever memiliki pengaruh positif bagi karyawan ya guys. Yang terakhir, perusahaan Google. Eits, pasti kalian sangat tidak asing mendengar kata Google kan guys? Google merupakan perusahaan yang sangat mengagumkan dan tentunya setiap orang mengetahuinya. Karena Google merupakan web search engine bagi para pengguna internet. Perusahaan yang didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin ini memiliki budaya organisasi yang unik. Apa saja? Yuk kita simak. Pertama, misi yang dimiliki Google yaitu to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Kedua, menjaga karyawan agar tetap bahagia dengan menciptakan lingkungan kerja yang unik, menarik, memotivasi, dan mempertahankan karyawan terbaiknya. Ketiga, support Google pada karyawannya untuk berani mengambil risiko dan berinovasi. Keempat, pengambilan keputusan dalam perusahaan dilakukan secara tim. Kelima, Google menggunakan people culture sebagai tipe budayanya, yaitu individu adalah titik utama. Perusahaan hanya ada untuk melayani individu yang ada dalam perusahaan. Tentu sangat menarik ya guys, pembahasan kita mengenai budaya organisasi. Jadi bagaimana, sudah mengerti apa itu budaya organisasi dan bagaimana implementasinya pada perusahaan Gojek, Unilever, dan Google? Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua dan bisa menambah sedikit wawasan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.